yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah. Insya Allah pada kesempatan malam ini, sebagaimana permintaan dari banyak jamaah dan juga atas permintaan dari PKM Masjid An-Nur Kampung Imasik Kaya Adam, maka pada malam ini kita liburkan dulu pengajian Ihya Ulumuddin kita, dan insya Allah akan kita kaji pada kesempatan malam ini fikih kurban, mengingat kurang dari 1 minggu atau tepatnya 1 minggu dari sekarang kita juga akan merayakan dan memperingati Hari Raya Idul Adha, atau juga yang disebut dengan Idul Udhiyah, Hari Raya Kurban. Jadi penamaan Hari Raya 1 minggu lagi yang akan kita peringati dan rayakan bersama itu di dalam syariat Idul Adha atau Idul Udhiyah, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita Hari Raya Kurban, bukan seperti yang banyak orang kita sebut Hari Raya Haji. Bahkan Bapak Ibu, dalam beberapa kesempatan pengajian saya berusaha meyakinkan para jamaah Bapak Ibu sekalian, kalau sampai batas tertentu pelaksanaan Hari Raya Idul Adha nyaris tidak ada kaitannya dengan ritual ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sebagai contoh misalnya, sholat Idul Adha itu tidak disunnahkan dikerjakan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji. Siapa yang disunnah muakkadahkan di dalam syariat mengerjakan sholat Idul Adha? Kita yang tidak berhaji, Bapak Ibu. Sedangkan mereka yang berhaji diwajibkan pagi saat waktu duha pada tanggal 10 Zulhijjah melontar jamrah Aqabah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bagi kita yang tidak berhaji disunnahkan juga mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah, setiap selesai sholat 5 waktu kita disunnahkan oleh Rasulullah mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di mana orang yang berhaji, Bapak Ibu, sebaliknya tidak sunnah melantunkan takbir. Yang disunnahkan kepada mereka yang berhaji mulai dari bertolaknya mereka dari Padang Arafah menuju ke Musdalifah dan seterusnya sampai mabit dan mengambil nafar awal maupun nafar sani di Mina, itu melantunkan talbiyah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal
yang disebut dengan fadhkurullaha indal masyaril haram, memperbanyak bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik saat mereka melontar jamrah Aqabah, begitu juga 3 jamrah pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sunnahnya yang dikumandangkan bukan takbir tetapi talbiyah. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka oleh sebab itu ada baiknya kita gunakan saja istilah formal di dalam agama kita, Idul Adha. Jangan kita namakan hari raya haji karena memang tidak ada kaitannya. Sehingga sering sekali masyarakat kita terutama di Aceh merujuk hari raya haji atau hari raya Idul Adha dengan kapan wukuf dan pelontaran jumrah di tanah suci Mekah. Padahal kalau kita pahami tadi tidak ada kaitannya. Apalagi masing-masing tempat itu punya matlaknya sendiri, punya perhitungan waktu ibadahnya sendiri. Tidak wajib kita mengikuti waktu ibadah sholat di tanah suci Mekah, sebagaimana juga kita tidak wajib mengikuti hilalnya orang-orang Mekah di awal penentuan Ramadan maupun penentuan awal Syawal. Kita punya waktu sendiri. Nah, kalau kita ikut Arab Saudi, ini belum maghrib di sana Bapak Ibu, baru mungkin mau masuk sholat asar. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Maka biasakanlah menyebut sesuatu dengan istilah yang formal dalam agama, Idul Adha, hari raya kurban. Maka oleh sebab itu penekanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu pada kurbannya, nah, bukan pada hajinya. Bagi kita yang tidak berhaji, ya, pada kurbannya, dan juga bukan pada takbirnya tetapi pada kurbannya. Nah, itulah kenapa kalau kita baca di dalam Al-Quran berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang meminta kita berkurban. Misalnya di dalam surat Al-Hajj ayat 36 Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Al-budna itu onta dan apapun hewan yang bisa kita pakai untuk berkurban, sapi dan sejenisnya, begitu juga kambing dan sejenisnya. Kata Allah di dalam ayat itu, ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan onta dan hewan-hewan yang lain yang bisa kalian sembelih untuk berkurban sebagai syiar-syiarnya agama Allah. Nah, jadi di dalam kurban itu Bapak Ibu banyak sekali terdapat syiar dari agama Allah. Bahkan manfaat dari kurban itu sebenarnya berpulang kembali kepada kita manusia dan juga orang yang berkurban. Allah tidak memiliki apapun, tidak punya manfaat apapun, sehingga dalam ayat berikutnya Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah pun tidak memperoleh daging maupun darah dari hewan kurban yang kalian sembelih. Yang diperoleh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Ketakwaan kita yang sudah mau patuh mengikuti perintah Allah tanpa ketentuan dan syarat, datanya ini, datanya itu, sebagaimana patuh penuhnya Ibrahim dan Ismail saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkurban. Ibrahim sempat ragu menyembelih anaknya sebagaimana perintah Allah dalam mimpinya, inni ara fil manami anni atba'uka fantur madza tara. Tetapi Ismail yang mendengar cerita mimpi dari bapaknya tadi itu dengan mantap, dengan tegas, tanpa ada syarat, bapakku
bapakku saya siap disembelih, tapi setelah saya menikah misalnya, atau setelah saya tamat kuliah. Tidak ada syarat apapun. Langsung Ismail dengan teguh hati berkata, ya abatif al-ma'tumar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu, insyaallah saya termasuk dari orang-orang yang sanggup bersabar. Itu makna dari ketakwaan yang diperoleh sama Allah. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha. Allah tak ambil manfaat dari daging maupun darah kurban. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima itu ketakwaan kita, ngikut tanpa syarat dan ketentuan sebagaimana yang diperintahkan sama Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang menerima manfaat dari kurban siapa? Kita, baik yang berkurban maupun fakir miskin ataupun orang kaya yang tidak berkurban. Kata Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 36, fa'idha wajabat junubuha, kalau hewan kurban yang kalian sembelih itu roboh, tersungkur, sudah mati, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, makan sebahagian daripada daging kurban itu. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan seberapa banyak yang boleh dimakan oleh orang yang berkurban, tapi itu kembali kepada ijtihadnya para ulama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut 3 bahagian di dalam ayat tadi, faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, makan bahagian yang pertama bagi orang yang berkurban, wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan bagi-bagi baik kepada orang kaya maupun kepada yang meminta-minta, fakir miskin. Mungkin sebahagian kita muncul pertanyaan, Pak Ustadz, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala suruh bagi daging kurban kepada orang kaya meskipun orang kaya itu tidak berkurban? Tapi menurut saya Bapak Ibu, mereka lah yang paling patut kita kasih. Orang kaya yang gak berkurban itu Pak antar ke rumah dia. Jadi Pak, ini mantan Pak Bupati misalnya, tapi Pak Bupati kita kurban 2 ekor kambing tuh ya ini. Nah, antar ini ada kurban dari fakir miskin kampung Imasin kayak ada. Ya. Itu ada 3 bahagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itulah para ulama berijtihad, 1/3 dari bahagian kurban maksimum kepada mereka yang berkurban, 2/3 lagi dibagi sama rata kepada masyarakat sekitar, baik al-qani maupun al-mu'tar, baik orang kaya apalagi fakir miskin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, semenjak turunnya ayat itu, Rasulullah SAW tiap tahun tidak pernah berhenti berkurban, sehingga para ulama sepakat mengatakan kurban itu meskipun tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Jumhur ulama. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, sunnatul kifayah. Sunnah kifayah itu hampir mirip dengan fardu kifayah. Meskipun sunnah, tapi harus ada dalam satu keluarga, yang bukan satu kampung ya. Kalau fardu kifayah itu ukurannya satu kampung. Misalnya ada orang meninggal di kampung Imasin kayak Adam, tidak ada yang memfardu kifayahkan jenazahnya, itu satu kampung itu berdosa. Sebahagian ulama Bapak Ibu mengatakan hukumnya berkurban itu bukan sekedar sunnah muakkadah, tetapi berkurban itu hukumnya sunnatul kifayah. Maknanya apa? Meskipun sunnah, mesti ada satu di dalam rumah atau satu di dalam rumah tangga kita itu yang berkurban. Mesti ada satu orang yang mewakili. Kalau sudah bapak kita berkurban, alhamdulillah, kita tidak lagi dimestikan, diharuskan untuk berkurban. Kalau ada anak kita yang sudah berkurban, alhamdulillah, kita
lagi dimestikan untuk berkurban. Itu makna daripada sunnah kifayah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW setiap tahunnya berkurban setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat kurban kepada beliau, kepada para sahabat, dan juga seluruh umat Islam. Bahkan Bapak Ibu, setelah turunnya surat Al-Kautsar kepada Rasulullah, salah satu dari ayat surat Al-Kautsar itu memerintahkan Nabi Muhammad memperbaiki kualitas kurbannya. Fasholli li rabbika wanhar, perbaikilah kualitas sholat dan kurbanmu. Semenjak turun ayat itu sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW tidak lagi berkurban dengan seekor kambing, tapi kurbannya Nabi Muhammad tiap tahun dengan 2 ekor kambing. Sebagaimana di dalam riwayat hadis Sahih Bukhari dan Muslim disampaikan kepada kita oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, toha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun, terutama setelah turunnya surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, beliau berkurban dengan 2 ekor hewan kibas, ya, sejenis dengan domba. Amlahaini, yang gemuk, warnanya putih keabu-abuan. Aqranaini, yang memiliki 2 tanduk tidak patah, 2 tanduknya itu sempurna, tidak cacat. Bapak Ibu, maka dimuliakan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dalam pemilihan hewan kurban itu ada 6 ketentuan yang disyaratkan oleh Rasulullah. Boleh onta, boleh sapi dan sejenisnya, atau kambing dan sejenisnya, tapi ada 6 persyaratan yang harus kita lihat sehingga kurban kita itu diterima sama Allah. Sesuai dengan sabdanya Nabi, sadisatun lam tujzi fil udhiyah, 6 perkara yang tidak diizinkan dari hewan untuk disembelih pada saat kita mau berkurban. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maksuratul karni. Kita tidak boleh mengorbankan hewan yang tanduknya patah, salah satu atau bahkan kedua-duanya. Nah, ini bagi panitia perhatikan, kalau hewannya bertanduk, pastikan tanduknya itu tidak cacat, tidak patah, satu saja, tidak boleh apalagi 2. Itu yang pertama. Yang kedua, maqtu'uz zail. Ekornya buntung, Bapak Ibu. Kalau ekornya panjang nggak boleh buntung, nggak boleh terpotong ekornya itu. Kalau untuk hewan selain kurban boleh. Dalam hal ini Bapak Ibu, hukum kurban akikah dengan bayar dam sama. Karena itu tujuannya taqarrub ilallahi ta'ala. Kita bertaqarrub untuk Allah. Sebagaimana ketentuan dan syarat pada hewan kurban berlaku, begitu juga ketentuan dan syarat berlaku juga pada pemilihan hewan yang akan kita akikahkan dan hewan yang akan kita sembelih untuk bayar dam. Bagi mereka yang melakukan haji tamattu kan wajib itu bayar dam. Jadi sama ketentuan dan syaratnya. Tapi selain daripada itu tidak apa-apa, ya. Misalnya Bapak Ibu mau buat kenduri meramin gampung, hewan kambingnya ada, lebih murah dikit, patah tanduknya, tidak apa-apa Bapak Ibu, beli aja. Yang penting hewannya sehat. Tetapi khusus untuk berkurban, Rasulullah tidak mengizinkan 6 jenis hewan. Yang pertama tadi maksuratul karni, yang tanduknya itu patah, salah satu ataupun bahkan keduanya. Maqtu'uz zaili, atau yang ekornya buntung, nah itu juga tidak diizinkan sama Rasulullah. Yang ketiga, al-awra'ul bayyin bil awratiha, hewan yang salah satu atau kedua belah matanya itu pincang atau buta, tidak bisa melihat, itu juga dilarang untuk kita sembelih, dijadikan hewan kurban. Yang keempat, al-arjaful bayyin arjafuha, hewan
yang kaki atau salah satu dari 4 kakinya itu pincang, hewan ketabrak ataupun jatuh dari tempat tinggi, pincang 2 kakinya atau sebelah kakinya, itu jangan lagi dipakai untuk kita sembelih sebagai hewan kurban kita. Yang kelima, al-maridatul bayyin marduha, hewan yang sakitnya parah. Ya, apa itu istilah sekarang, PMH ya, penyakit mulut, PMK, penyakit mulut dan kuku hewan. Ya, itu tidak boleh kita sembelih kalau memang hewan itu ada penyakit seperti itu. Atau bahkan seperti kambing ataupun sapi gelondongan, Bapak Ibu, itu kan sakit sapinya. Dulu tidak ada di Aceh, yang ada cuma di Pulau Jawa. Sapi supaya nampak gendut, sehat, dimasukkan air. Padahal waktu disembelih dagingnya kosong, isinya air semua, Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah ada itu di Aceh. Bahkan saya pernah lihat itu di salah satu tempat waktu disembelih dulu, yang keluar air, Bapak Ibu. Salah beli sapi, itu tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Maka hati-hati sekali ya di zaman akhir seperti ini di dalam membeli dan memilih hewan yang akan kita sembelih untuk berkurban. Dan yang terakhir, al-hazilatul lati la tunti, hewan kurban yang terlalu kurus sehingga tidak ada dagingnya sama sekali, itu juga tidak boleh dikurbankan. Karena tujuan daripada kurban itu apa? Daging untuk kita makan sendiri dan juga untuk kita bagi-bagi kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kecuali kalau kita melakukan udhiyatul manzurah, kurban yang memang jauh-jauh hari sudah kita nazarkan. Misalnya kita bernazar sama Allah, ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit ini dan itu, ya, saya tahun ini akan berkurban seekor kambing. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kambing itu tidak boleh lagi kita makan. Jadi kambing ataupun juga hewan kurban, begitu juga akikah. Akikah yang kita nazarkan itu, saya kasih contoh saya sendiri, Bapak Ibu. Anak saya itu anak nazar 5 tahun, saya rumah tangga lama tidak punya anak. Akhirnya satu malam saya bernazar, ya Allah, kalau saya punya anak 1 ekor sapi saya sembelih. Alhamdulillah dapat anak laki-laki, saya potong sapi itu. Ada sebagian jamaah yang nggak paham, Bapak Ibu, waktu datang, Ustaz nama Ibu, daging yang ada di situ nggak boleh saya makan, Bapak Ibu. Orang ke rumah saya makan daging, saya makan nasi padang. Kenapa? Daging itu hasil nazar saya. Orang yang bernazar tidak boleh sedikit pun dia ambil manfaat daripada hewan yang telah ia nazarkan, sama akikah maupun dengan syariat kurban. Maka kalau kita berkurbannya karena nazar, maka kita tidak lagi boleh mengambil sedikit pun manfaat dari daging hewan yang telah kita sembelih. Nah, kecuali Bapak Ibu kita berkurban sebagai ibadah sunnah muakkadah biasanya, maka itu berlaku ketentuan tadi, fakulu minha, batas maksimum yang boleh kita ambil sepertiga. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, 2/3 lagi dibagi-bagi untuk orang lain. Nah, karena di zaman kita sekarang kita tidak lagi ngurus sendiri kurban kita, meskipun sunnahnya memang ngurus sendiri. Di dalam hadis tadi disebut wa tabahahu binafsiha, wa tabahahu binafsihi, Rasulullah SAW sendiri yang memotong hewan kurbannya. Tapi apakah boleh kurban kita diurusi oleh orang lain? Boleh juga. Karena pernah suatu hari Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib mengurusi kurbannya Nabi. Amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala badnihi, aku suatu hari diperintahkan sama Nabi untuk mengurusi kurban-kurbannya Rasulullah. Nah, di zaman kita kan kurban dan kita urus sendiri, Bapak Ibu. Kita
diurusi sama panitia yang dibentuk sama kampung, sama aparatur kampung. Kurban kita sudah kita serahkan di situ. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kurban kita di zaman ini berlaku hukum khiltah namanya. Di dalam syariat itu ada namanya hukum khiltah, atau dalam bahasa kita hukum urunan, meripe. Dalam urunan ataupun meripe Bapak Ibu, ada orang yang mendapatkan bahagian lebih besar dibandingkan bahagian orang lain, tetapi pada umumnya hukumnya sama itu. Ya, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum ripe itu di dalam surat Kahfi. Jadi setelah Ashabul Kahfi tidur 309 tahun di dalam gua, bangun lapar, maka mereka patungan Bapak Ibu, urunan meripe untuk beli makanan. Kata mereka, waliyatalattaf wala yushiran nabikum ahada falyantur ayyuha azka ta'aman min falyatalattaf wala yushiran nabikum ahada. Ambil ini uang, cari makanan yang paling enak di kota, bersikap hati-hatilah, jangan sampai ada orang yang curiga kepada kita. Bawa pulang. Ngumpul duitnya sama 100.000, tapi waktu makan kan beda-beda Bapak Ibu. Ada yang porsinya banyak, ada yang porsinya sedikit. Apakah yang porsinya banyak itu sudah makan harta riba karena lebih banyak makannya daripada yang porsinya sedikit? Ya, padahal ngumpul duitnya sama-sama 100.000. Tidak Bapak Ibu, itu namanya hukum khiltah, hukum akumulatif. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh menyalahkan panitia kurban. Kok sapi kelompok saya lebih kecil daripada sapi kelompok sebelah? Yang bergerak. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, Pak Kecil balikin duit sama dia. Urus kurban sendiri. Kalau urus berjamaah itu satu kesatuan hukum Bapak Ibu. Sudah jadi satu kesatuan hukum. Walaupun sapi kelompok 1 ukurannya lebih kecil daripada sapi kelompok 2, tapi itu satu hukum semuanya. Sama-sama dapat pahala, baik yang kecil maupun yang besar, karena diurus bersama. Itu namanya di dalam fikih ahkamul khiltah. Bukan kemarin ya, sekitar 2 minggu yang lalu saya diundang khusus membicarakan ini di Masjid Pekanbadan. Sampai ribut itu di Masjid Pekanbadan gara-gara ada kurban satu kelompok lebih besar, kami yang sama-sama urunannya 2,5 juta, kok kurbannya lebih kecil, Pak minta sama rumah. Kalau kita ngurusnya berjamaah. Nah, model urus apa itu? Urunan arisan untuk berkurban itu kan tradisi baru, itu bid'ah. Di zaman Rasulullah kurban itu Bapak Ibu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya Nabi, meskipun boleh dengan sapi dan unta, yang mereka sembelih itu kambing dan domba. Maka di dalam hadis tadi kan disebut Toha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap tahunnya berkorban dengan 2 ekor domba yang gemuk, berwarna putih agak keabu-abuan, yang bertanduk tidak patah tanduknya. Maka oleh sebab itu jumhur ulama sepakat sebaik-baiknya hewan kurban yang kita sembelih itu kambing ataupun domba, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mubah, boleh seandainya untuk memudahkan kita urunan itu kan hukum memudahkan Bapak Ibu. Sekarang kambing berapa harganya? 4 juta. Kalau kambing 3 juta penyakitan biasanya Pak ya. Harga 4 juta kambing berat, 1 orang bisa nyawa. Tapi kalau beli 1 ekor sapi 2.800.000 bisa untuk 7 orang, kan lebih mudah untuk kita melakukan kurban dibandingkan kita menanggung kambing. Maka oleh sebab itulah bagi Bapak Ibu semua yang sudah masuk ke dalam hukum meripe, hukum urunan, atau di dalam syariat namanya ahkamul khiltah,
maka itu menjadi kesatuan Bapak Ibu. Nggak lagi pandang sapi kami kok kecil, sapi dia kok lebih besar, nggak lagi pandang itu Bapak Ibu, sama menjadi satu kesatuan. Nanti boleh baca pembenarannya di dalam surat Al-Kahfi pada saat Allah menceritakan urunannya Ashabul Kahfi saat mencari makanan. Falyantur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkin minhu wal yatalattaf wala yusyiranna bikum ahada. Nah itu Bapak Ibu yang harus menjadi hal yang kita maklumi bersama. Yang berikutnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis tadi diceritakan juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa amarani an atasaddaqa bi juludiha wa luhumiha wa ajillatiha. Semua bahagian dari hewan yang bisa dimanfaatkan disuruh kami sedekahkan. Kami disuruh sedekahkan semuanya oleh Rasulullah. Biluhumiha, dagingnya, wajuludiha, begitu juga kulit daripada hewan. Boleh nggak jual kulit dari hewan itu? Dalam keadaan kita tidak tahu bagaimana memanfaatkan kulit hewan, orang kota ini mana tahu Bapak Ibu kulit hewan itu buat apa? Beda dengan orang kampung. Ya, tahu mereka kulit hewan itu dibuatkan kukur, ya kan, dimanfaatkan menjadi ini itu. Orang kota tidak tahu. Maka para ulama membolehkan kulit hewan itu dijual, tetapi harga daripada kulit hewan itu tidak dimanfaatkan atau dikembalikan kepada yang berkurban, namun disedekahkan untuk kepentingan fi sabilillah. Itu diizinkan oleh para ulama. Jadi setelah potong, dagingnya kita bagi, kulitnya wa ajillatiha. Ajillah itu semua aksesoris hewan. Dulu Bapak Ibu biasanya ada yang dipakaikan pelana atau dipakaikan kalung di hidungnya sapi. Nah, itu makna daripada ajillatiha. Boleh dijual, tetapi harga daripada yang kita dapatkan hasil dari penjualan itu dimanfaatkan kembali fisabilillah, bukan untuk dikantongi sama panitia kurban, dan juga tidak untuk dikembalikan kepada orang yang kurban. Wa amarna alla nuqtiya al-jazaru minha. Nah, kami juga dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bahagian daripada kurban itu kepada orang yang motong. Kenapa? Orang yang motongnya diupah hari itu. Wa nahnu nu'tihi min indina. Kamilah yang memberikan upah dari orang yang memotong hewan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Bapak Ibu disepakati juga oleh para ulama, siapapun yang sudah diupah di sini maknanya profesional Bapak Ibu ya. Memang upahnya segitu, dia pakai tarif. Beda dengan uang rokok. Nah, itu beda lagi. Ada kan orang kadang motong kurban, kita kasih dia duit rokok, duit kopi, itu bukan upah itu ya. Hanya sedekah saja, itu bukan rokok. Itu seperti biasa yang boleh kasih. Nah, itu boleh kasih lagi daging kurban. Bahkan boleh mendapatkan hak daripada 2/3. Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Di sebagian kampung nggak diupah, tetapi dikasih duit rokok, itu bukan upah. Yang dimaksud di sini diupah itu Bapak Ibu, tukang jagal profesional, dia punya tarif. Satu kepala kambing misalnya 1 juta rupiah. Satu kepala sapi sampai selesai potong-potong misalnya 2,5 juta. Itu profesional. Yang profesional seperti ini Bapak Ibu tidak boleh lagi terima dari daging kurban. Sepakat para ulama tentang hal itu, kecuali dibenarkan hasil dari sedekah mereka yang kurban. Nah, ini kan di tempat kita Bapak Ibu orang yang berkurban diberikan hak di dalam syariat sepertiga, tapi yang diambil kan nggak sampai daripada sepertiga. Paling yang dibagi-bagi kepada orang yang berkurban kan 2, 3, 4 kilo. Selebihnya kan dibagi-bagi lagi kepada orang lain.
maka sebahagian para ulama mengizinkan atas sedekahnya orang yang berkurban diberi lagi ukuran ala kadar kepada mereka yang sudah diupah untuk menyembelih hewan kurban kita. Boleh. Itu termasuk bahagian siapapun yang menghadiri prosesi pembahagian daging kurban itu minta Allah di dalam Al-Quran untuk dapat hak Bapak Ibu. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu waqsuhum wa qulu lahu qawlan ma'rufa. Wa idza hadaral qismah, pada saat kalian sedang membagi-bagi daging kurban itu ada orang yang hadir, baik dari kerabatmu, fakir miskin, baik orang yang kau kenali atau orang yang tidak kamu kenali, farzuquhum minhu, berikan bahagiannya. Nah, jangan Bapak Ibu berat KTP mana? Oh kalau masih kayak ada mau kedip, jangan Pak. Ini bukan hak kita, kita cuma jalanin amanah. Allah suruh bagi semua. Jangan pernah ada orang yang datang dalam prosesi penyembelihan kurban pulang dengan tangan kosong. Nah, jangan ada Pak. Disuruh bagi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat asal mereka muslim. Nah, kurban itu tidak boleh untuk non muslim. Nah, itu tidak boleh. Itu bedanya kurban dengan zakat. Kalau zakat boleh untuk mu'alaf, orang yang mau hampir masuk Islam itu boleh dapat zakat. Nah, tapi zakat tidak boleh untuk orang kaya. Zakat sedekah tidak boleh untuk ketua BKN Anwar, tidak boleh. Tidak boleh zakat sedekah. Tapi kalau daging kurban boleh. Ketua BKN Anwar boleh terima. Nah, itu bedanya zakat sedekah dengan kurban Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh sebab itu seandainya kita ambil haknya orang yang berkurban untuk kita sedekahkan kembali kepada orang yang memotong hewan kurban kita, meskipun yang telah memotong hewan kurban kita itu diberi upah, nah di situ boleh. Yang nggak boleh ganggu-ganggu lagi itu 2/3. Itu sudah jelas peruntukannya. Wa'atimul qani awal muhtar, berikanlah daging kurban kalian kepada orang lain, bagi orang yang kaya tidak meminta-minta maupun fakir miskin yang meminta-minta. Nah di sini Bapak Ibu ada penjelasan tambahan tadi dari kita, baiknya ya, siapapun yang menghadiri baik dari prosesi awal penyembelihan kurban atau pada saat dibagi daging kurban itu, jangan biarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Baiknya tetap ada tentengan, karena itu yang diperintahkan oleh Allah tadi di dalam Al-Quran. Wa idza hadaral qismah, siapapun yang menghadiri waktu pembagian daging kurban itu, berikanlah hak dari mereka. Ya, kalau bahasa Acehnya itu hak sangat rahum, berikan hak sangat rahum, tahan. Jangan pernah buat kecewa orang yang menginginkan sedikit hak daripada syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, bedanya daging kurban dengan daging akikah pada saat dibagi. Kalau daging akikah yang dibagi itu kata Nabi luhman matbuhan, daging yang sudah dimasak. Nah, kita akikahkan anak kita atau cucu kita yang baru lahir. Kalau laki-laki sunnahnya 2 ekor kambing kalau kita mampu. Kalau perempuan 1 ekor kambing kalau kita mampu. Setelah kita sembelih, kita tidak buat acara misalnya mau bagi-bagi kepada saudara kita, kepada fakir miskin. Yang dibagi itu luhuman matbuhan yang sudah dimasak, terserahlah mau masak kuah belang boleh, masak putih boleh, masak rendang boleh, yang penting antar ke rumah kita, kan gitu. Bedanya Bapak Ibu dengan daging kurban, kata Nabi yang dibagikan dari daging kurban itu luhuman nahiyan, daging mentahnya, bukan daging masaknya. Nah, yang dibagi-bagi dalam kantong kresek itu wajibnya daging mentah, bukan daging masak. Nah, bagaimana tradisi di sebahagian masjid atau di sebahagian kampung Bapak Ibu memasak daging atau memasak kuah dari daging kurban? Kalau
kalau itu diambil dari sedekah orang yang kurban nggak apa-apa. Ya, kan tadi kita sudah bilang orang yang berkurban itu cuma dapat sepertiga maksimum. Yang diambil paling 2-3 kilo. Selebihnya dia bersedekah misalnya kepada pengurus masjid atau kepada panitia kurban, dan kemudian panitia kurban masak daging makan rame-rame di situ. Ya, karena kurban ini siapapun boleh, Bapak Ibu, orang kaya boleh, fakir miskin boleh, dari sedekahnya orang yang berkurban, bukan dari 2/3. Karena 2/3 itu Pak, anak Pak kami tahu dulu, kan orangnya nggak jelas itu. 2/3 itu kan siapapun itu, masyarakat kita itu siapapun dia, 2/3. Tapi kalau orang yang berkurban itu 40. Ya, kalau orang yang berkurban itu sudah ikhlas dengan pembagian kita, paling satu orang dapat 4 kilo. Kalau 7 orang berarti berapa itu dapatnya? Ya, cuma sekitar 18-an atau habis 20-an kilo lah katakan. Selebihnya kita bagi-bagi untuk orang lain. Nah, termasuk juga untuk diambil oleh panitia kurban untuk dimasak sedikit, itu tidak apa-apa, itu tidak menjadi masalah, asal jangan diambil dari bahagian 2/3 untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, asal kita tahu caranya, apapun adat yang sudah berlaku di dalam masyarakat kita bisa kita cari pembenarannya di dalam syariat, asal tadi yang tidak kita ambil dari bahagian 2/3. Bahagian 2/3 itu tidak boleh diotak-atik, bukan lagi hak panitia kurban, bukan juga haknya orang yang berkurban. Orang yang berkurban itu cuma diberikan hak 1/3 tadi dalam keadaan mereka tidak mengambil bahagian maksimum dari kurbannya mereka, masih ada sisa dari 1/3 itu, nah itu boleh luas, fleksibel, dipakai sebahagian untuk masak kenduri bagi panitia kurban dan masyarakat sekitar yang mau hadir, tidak menjadi masalah, diizinkan itu di dalam syariat. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dengan penyampaian pada kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan syariat kurban kita sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Dan penting sekali ya, kurban itu bahagian daripada syariat yang sangat penting. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda dalam satu hadisnya, man wajada sa'atan walam yutohi fala yatrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak mau berkurban, jangan sesekali mendekati rumah ibadah kami. Oke lah, kita masih hidup. Kalau kita sudah mati Pak, tidak boleh bawa jenazah kita ke masjid. Nah, bagaimana itu? Ya, maka bagi kita yang punya kemampuan untuk berkurban, masih ada waktu ya, beberapa hari ke depan untuk sama-sama kita ikut bahagian untuk menghidupkan syiar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Atau sebelum kita akhiri pengajian kita, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, 1-2 pertanyaan, saya persilakan. Jadi ada kebiasaan di suatu kampung dalam berkurban bahwa kepala lembu itu dikasih kepada orang-orang tertentu. Jadi apakah boleh kepala langsung kepalanya? Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh Pak, itu termasuk kebahagiaan daripada 2/3 yang tidak boleh dikhususkan kepada orang tertentu. Misalnya ada adat, misalnya di sebagian kampung bagi yang motong dapat kepala. Itu nanti dia udah dapat lebih dari 2/3 karena kepala itu lihat sepele, tapi banyak kali daging di situ sebenarnya ya. Tidak boleh, itu ditumpukkan kembali 2/3 itu dibagi sama rata kepada masyarakat yang ada di kampung itu.
tidak boleh ada satupun warga di kampung itu yang tidak mendapatkan bahagian kurban, tidak boleh Pak. Jadi kalau warga kampung Imasin Keadang atau kampung Doi atau kampung Lambu kurbannya banyak, tapi ada satu kakak di situ yang nggak dapat kurban gara-gara tertumpuk kepada orang tertentu, apa faedahnya kurban itu? Ya, kurban itu disyariatkan agar dapat sama rata setiap kampung di situ. Beda halnya kalau kampung kita sudah surplus kurban, kita mau sedekah ke kampung yang lain yang belum ada, itu silakan saja. Namun ada baiknya kalau kita mau melakukan itu, potongnya itu di kampung kita sendiri, karena ada anjuran bagi mereka yang berkurban melihat tumpah darahnya hewan kurban yang mereka kurbankan. Nah, jadi setelah disembelih, masukkan ke dalam truk, antar ke kampung yang mau kita sedekahkan kurbannya. Seperti itu. Jadi setelah dibagi sama rata, nggak boleh satu pihak mendapatkan lebih daripada pihak yang lain, nggak boleh itu Pak dalam syariat. Sama rata semuanya dibagi 2/3 kepada masyarakat luas, baik yang berkurban maupun yang tidak berkurban, baik orang kaya maupun fakir miskin, harus semua dipastikan mendapatkan hak bahagian daripada daging kurban. Misalnya di sini ada 1.200 kakak misalnya, atau 2.000 kakak, itu harus dipastikan semua masyarakat Imasin Keadang, terlepas kaya ataupun miskin, harus dapat daging kurban. Apalagi kalau kurbannya banyak, harus dipastikan, karena ini hari raya bersama Pak. Rasulullah meminta semua bahagia seperti hari raya Idul Fitri, cuma caranya yang berbeda. Hari raya Idul Fitri kata Rasulullah, "Ughnuhum min su'alin nas." Kayakanlah fakir miskin daripada minta-minta kepada orang lain. Nah, jadi orang fakir miskin diberdayakan melalui zakat fitrah di hari raya Idul Fitri, sedangkan di hari raya Idul Adha baik fakir miskin maupun orang kaya sama-sama merasa senang dengan bahagian dari kurban yang mereka peroleh. Itu hikmah kenapa kita diminta untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Silakan Pak Mania. Bagaimana menurut saya kita melihat kurban ini sendiri dan keluarga? Boleh kalau itu hewannya kambing. Kalau hewannya sapi, ada 7 orang di situ, ataupun onta yang boleh 7 orang di situ, itu bus umum Pak, bukan lagi kendaraan pribadi. Para ulama sepakat boleh kita membersamai niat kalau itu hewannya kambing ataupun domba, berdasarkan yang dilakukan oleh Nabi tiap tahunnya. Saat Nabi Muhammad tadi kan kita sudah menyebut menyembelih 2 ekor hewan kibas tiap tahunnya setelah turunnya surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Satu saat Nabi Muhammad menyembelih korbannya, beliau menyebut, nah, itu disebut dalam riwayat hadis wasamma wa kabbara. Nabi Muhammad mengucapkan tasmiyah, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, maka sunnah Pak, waktu kita berkurban bukan hanya mengucapkan bismillah. Kalau kita sembelih hewan untuk megah, bismillahirrahmanirrahim aja. Tapi kalau kita berkurban, bismillah, Allahu akbar, diiringi dengan bacaan takbir pada saat kita menyembelih hewan itu. Nah, setelah Rasulullah mengucapkan bismillah, beliau menyebut hadali wali ahli, ya Allah, ini hewan kurban buat saya dan keluarga saya. Nah, dijamak niat sama Rasulullah. Nah, seekor lagi saat disembelih sama Nabi, beliau mengucapkan bismillah, Allahu akbar, hadali wali ummati, ini hewan kurban dari saya dan untuk umat saya. Alhamdulillah jaga kurban Pak, sudah ada kurbannya sama Nabi. Kenapa nggak kurban? Sudah sama Nabi itu. Nah, itu membersamai niat boleh. Tapi bolehnya membersamai niat kalau tunggangannya privat Pak. Kayak kita naik mobil pribadi. Nah,
menuju Medan misalnya, ada keluarganya mau ikut disiplin, bisa nggak numpang mobil kita? Bisa, kan keluarga kita sendiri, adik sepupu kita atau adik perempuan kita atau anak kemung kita, anak adik perempuan kita, walaupun dia perempuan, kan anak kemung mahram kita, nggak boleh kita nikahi dia. Tapi kalau saya terima wanita atau istri orang Pak di Lusmoe, bahaya kan? Telepon misalnya teman saya, janda pula, cantik lagi kan? Ustaz, boleh nggak saya tumpang? Saya dengar Ustaz ke Medan, saya naik nanti di Brno. Kalau janda bahaya Pak. Kenapa? Orang lain. Tapi kalau keluarga sendiri, tidak apa-apa. Seperti itulah perumpamannya. Maka para ulama mengatakan membersamai niat, itu namanya membersamai niat boleh. Tapi urunannya satu. Urunannya apa? Sumber pembelian uang dari kurbannya itu tidak boleh dipay, Pak. Beda dengan sapi tadi kan. Harga sapi taruhlah misalnya 15 juta, kita dipay satu orang 2.700.000, boleh untuk 7 orang. Urunannya boleh untuk 7 orang. Tapi kalau kambing itu sumber pendanaannya dari 1 orang, tapi niatnya kita jamakkan dengan keluarga boleh. Maka nanti panitia kurban waktu membacakan ini sapi punya siapa, itu 7 orang toh. Tidak boleh misalnya ini kurban punya Pak Masamina dan keluarga, Ustaz Mizan dan keluarga, Pak Darmawan dan keluarga, yang disembelih sapi, itu tidak boleh ya Pak. Pak Darmawan pribadi, Pak Masamina pribadi, kalau hewan kurbannya sapi, tidak ada jamak niat di situ. Tapi kalau hewannya kambing boleh. Ini korbannya hewan Pak Masamina dan keluarganya, Bismillah Allahu Akbar, itu boleh. Dan itu bahkan dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan malam ini. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.